Salam sejahtera kepada kita semua. Puji Tuhan kita boleh kembali bertemu dan dapat menikmati berkat-berkat-Nya. Selain kita memang perlu sekali memuji, memuliakan Dia, selain kita memang perlu sekali saling bertatap muka sehingga boleh saling mendorong satu dengan yang lain, selain kita juga tahu perintah Tuhan untuk senantiasa berusaha tidak jemu-jemu dalam persekutuan, maka kita juga sadar bahwa dalam pertemuan kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Dan seperti yang kita tahu bersama, program hari Rabu malam itu selalunya terkait dengan penginjilan. Oleh itu pada malam hari ini saya secara khas juga menyiapkan satu materi yang terkait kepada kebenaran Injil, yaitu hanya di dalam Yesus saja beroleh jalan keselamatan sejati dan kekal. Tidak ada jalan keselamatan di luar iman kepada Tuhan Yesus. Nah, mungkin dengan ini ada ada pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang di zaman sebelum Tuhan Yesus? Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, atau bagaimana dengan orang-orang kudus, orang-orang suci di Perjanjian Lama? Bagaimana mereka selamat? Seperti Abraham tidak pernah hidup 2000 tahun sebelum Yesus lahir. Bagaimana dengan Musa 1000 lebih tahun? Bagaimana dengan Daud juga? Jadi ini menjadi pertanyaan dan kita akan melihat hal ini. Jadi kita akan melihat apa yang saya berikan dalam tajuk, yaitu bagaimana jalan keselamatan sejati dan kekal bagi orang-orang yang hidup sebelum zaman Tuhan Yesus. Sebelum kita lanjut, kita mohon pertolongan Tuhan. Pak Rom, boleh pimpin kita semua dalam doa? Ya Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kami ada pada malam ini, yaitu Pak Mike akan membawa firman ini kepada kami. Biarlah kami dapat mendengar dengan jelas apa yang disampaikannya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberikan kekuatan kepadanya dan kebijaksanaan supaya apa yang disampaikannya dapat kami mendengar dengan jelas, dan biarlah kami yang mendengar ini dapat memahami apa yang disampaikan Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, dan Engkaulah sumber segalanya. Oleh itu Tuhan, berikanlah kami juga kekuatan dan kebijaksanaan apabila kami bersama-sama mempelajari firman-Mu ini, supaya kami dapat mendapat sesuatu yang berguna untuk kehidupan kami sehari-harian. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, saya sudah present. Nampakkah? Ya, bisa Pak. Oke, baik. Jadi sekali lagi kita akan melihat tentang bagaimana penyelamatan di Perjanjian Lama. Jadi ini tajuknya, dan ini adalah khotbah berjenis topikal. Karena kalau mau bicara tentang hal ini, kita harus melihat keseluruhan Perjanjian Lama. Jadi tidak bisa kita melakukan eksposisi pada satu perenggan atau pada satu bab, ataupun pada satu buku. Jadi ini harus kita lakukan secara tekstual, topikal. Nah, apa-apa saja yang kita akan lihat. Garis besar yang pertama, saya akan memaparkan tentang sifat daripada Allah kita yang terlihat dalam Alkitab. Kita bisa melihat pada 3 peristiwa, yaitu air bah, Paskah pertama, dan ular tembaga. Kemudian kita akan melihat 3 watak, yaitu Nuh, Abraham, Daud. Dan yang terakhir kita akan melihat tentang darah atau nyawa. Kita bisa melihat pada kisah Adam dan Hawa, Kain dan Habel, dan kemah suci atau tabernakel.
lalu kita akan melihat 1-2 kesimpulan di sana. Oke, memang saya tidak akan secara rinci sebab tentu tidak akan ada cukup masa ya. Mari kita akan mulai dengan sifat Allah. Maksud saya khusus melihat pada sifat apabila dia memberi penyelamatan, ya. Bukan melihat sifat Allah secara semua. Tapi secara khas kita akan tengok sifatnya apabila dia memberikan penyelamatan, ya. Saudara, kita akan melihat pada peristiwa yang pertama, yaitu peristiwa banjir besar di seluruh dunia yang disebut air bah. Mungkin itu bahasa Indo ya, yaitu air bah. Air bah ini maksudnya air seluruh dunia. Saudara, mungkin kita belum pernah melihat ya, menyaksikan bagaimana air yang begitu tinggi sampai menutupi gunung-gunung. Tapi ada pengalaman di Alaska pada 9 Juni 1958 di mana air mencapai 524 meter. Saudara, kalau yang di Paris ini itu hanya tingginya 324 meter. Tetapi air yang atau banjir besar yang pernah terjadi di Alaska tingginya 524 meter. Dan syukur itu tidak terjadi, tidak menerpa pemukiman masyarakat, pemukiman penduduk, sehingga sedikit saja orang yang mati. Sedangkan air yang pernah terjadi di Aceh atau tsunami yang pernah menerpa Aceh itu 30 meter di atas permukaan air. Itu terjadi pada 2004 dan itu menelan korban yang begitu banyak, ratusan ribu ya. Nah, saya pun sempat tengok beberapa video. Saya melihat, sebenarnya saya ingin tayangkan tapi saya pikir tak perlu, tapi saya mengambil shoot atau screenshot di situ. Wah, itu pernah seorang kapten, dia menghadapi ombak yang sangat tinggi seperti ini. Ya, jadi kapalnya begitu tinggi dan ombaknya sangat-sangat besar sekali. Saya waktu tengok, luar biasa tingginya. Dan saya juga pernah melihat, atau bukan, pada saat itu saya juga melihat di mana seorang yang melakukan searching ini ya, dan saya lihat gelombang yang berapa meter ini di atas dia, dahsyat, dan itu membuat begitu mengerikan ketika air laut naik dan mengakibatkan gelombang yang sangat tinggi. Memang dia mampu memukul banyak hal dan meratakan dunia. Dan itu tidak terjadi seperti air bah, saudara. Air bah tidak hanya mampu menutupi sebagian saja, Alaska saja, atau kawasan kecil di Alaska, kawasan kecil di Aceh. Tetapi air bah yang terjadi di zaman Nuh adalah menutup seluruh dunia, sampai gunung-gunung pun ditutupi. Jadi kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya air bah tersebut. Saya melihat satu gambar juga tentang replika ark atau replika perahu yang dibuat oleh Nuh ya. Mungkin saya besarkan ya. Ini dia, ini orang-orang semua. Memang ini apabila para ilmuwan meneliti, di sini didapatkan bahwa ukuran macam ini adalah ukuran yang memang mampu menghadapi ombak sebesar apapun. Jadi waktu saya lihat kapal yang begitu besar sekali dan dihantam gelombang yang mungkin 30 meter, kaptennya tertawa. Sebab dia tahu kapalnya cukup mampu menghadapi ini. Dan saya juga melihat ketika ukuran kapal yang Tuhan tetapkan itu, ternyata itu memang secara logik para ilmuwan di abad 20 menemukan bahwa ini adalah ukuran standar yang memang mampu bertahan terhadap gelombang yang tingginya macam manapun. Nah, Tuhan apabila
akan memusnahkan dengan bencana yang mengerikan ini, yaitu air bah, Tuhan memberi penyelamatan. Tuhan memberi jalan keluar kepada orang yang dia akan selamatkan. Dan apa jalan keluar yang Tuhan berikan? Jalan keluar yang dia berikan adalah seperti yang kita sudah tahu bersama, yaitu memerintahkan kepada Nuh untuk membina kapal atau bahtera. Bahtera Nuh. Ini gambarnya ya. Jadi bisa saya besarkan sedikit. Jadi ini. Oke. Nah, kalau kita melihat besarnya kapal ini padang bola sepak. Padang bola sepak dibandingkan dengan kapal Nuh, itu masih kapal Nuh yang jauh lebih besar daripada padang bola sepak. Jadi, apabila kita melihat cara Allah dalam memberikan penyelamatan, di situ kita melihat satu sifat, di mana Allah hanya memerintahkan membuat satu kapal saja. Satu kapal saja. Allah tidak memerintahkan, oke, Nuh, kamu buat satu kapal, Sem, kamu buat satu kapal, Ham, kamu buat satu kapal, Yafet, kamu buat satu kapal. 3 kapal. Tidak. Tapi Allah hanya memerintahkan satu kapal saja. Dan yang menarik lagi, Allah memerintahkan hanya satu pintu saja. Allah tidak buat ada 3 pintu. Pintu satu di sisi sebelah dan pintu satu di sebelah lainnya. Atau di bawah, atau di atas. Karena ini ada 3 tingkat. Ada 3 level. Level 1 harusnya ada pintu 1 di samping kanannya, begitu. Tidak. Tapi Allah hanya minta, Allah hanya perintahkan buat satu pintu saja. Unik sekali, saudara. Oke. Jadi, sifat yang bisa kita perhatikan di sini bahwa Allah apabila dia mau menyelamatkan manusia dari murka yang dahsyat melalui bencana air bah. Wah, saya tidak bisa bayangkan. Saya lihat satu video ketika mereka ada di pinggir pantai di Aceh, lalu air bah hantam, habis memang, hancur. Nah, saudara, mengerikan sekali kalau ditimpa dengan bencana air yang mampu melampaui gunung-gunung sekalipun. Dan bahaya ini, bencana ini, Allah memberikan penyelamatan dengan cara menyiapkan satu bahtera, satu kapal, dan satu pintu. Oke, ada juga bahaya lain yang pernah terjadi yang Allah ceritakan, yaitu kematian anak sulung di tanah Mesir. Saudara, apabila Allah memukul Mesir dengan 10 tulah, tulah yang kemuncak, tulah yang paling hebat adalah tulah yang ke-10. Dan tulah ini tidak sama dengan 9 tulah yang pertama. Tulah ini akan berdampak juga kepada orang-orang Israel juga. Sebab tulah ini akan dijalankan ke seluruh penduduk yang duduk di tanah Mesir. Oleh itu, orang Israel pun terancam dengan bencana ini. Mereka pun akan mengalami kematian anak sulung. Tapi saudara, Tuhan memberikan penyelamatan kepada mereka. Apa penyelamatan yang Tuhan berikan? Penyelamatan yang Tuhan berikan adalah mereka harus menyediakan darah dari anak domba yang jantan, yang tak bercacat celah, yang berumur 1 tahun, dan darah itu harus mereka letakkan di ambang pintu. Hanya satu cara saja, tidak ada cara yang lain. Jangan sampai tukar cara ini. Oh, tak apalah, ikat saja domba dan letak di depan pintu, pasti malaikat akan understand. Tidak, tidak. Jangan tukar cara ini.
Saudara, ada satu lagi bencana yang pernah dialami oleh orang Israel, yaitu ketika mereka bersungut-sungut, maka Allah mendatangkan ular-ular berbisa di padang gurun dan mematok, menggigit, dan mengeluarkan bisa yang beracun sampai mereka banyak yang mati. Ketika mereka bertobat, oke, kami salah, kami sudah terus bersungut-sungut, kami terus marah-marah kepada Tuhan, kami terus menyalahkan Musa, padahal sebenarnya bukan Musa yang membawa kami. Ketika ada kesadaran ini, mereka datang dan ada yang bertemu Musa dan berkata, Musa tolong kami. Ketika Tuhan dijumpai Musa, dan Musa berkata, Tuhan bagaimana ini? Dan Tuhan memberi cara penyelamatan. Penyelamatannya adalah Musa harus membuat ular dari tembaga dan meletakkan di tiang dan meletakkan di luar perkemahan orang Israel. Dan setiap orang yang sudah digigit, yang belum mati, yang mati sudah terlambat, yang belum mati, cepat-cepat datang dan tengok ular tembaga ini. Tengok ular tembaga ini. Oh, tidak ada jalan yang lain. Orang tidak bisa berkata, oh saya pikir Musa suruh ambil daun tumbuh-tumbuhan ini, ambil 1, 2, atau 7 dan campur air. Tidak. Hanya satu jalan, yaitu pandang kepada ular tembaga yang terpancang di tiang. Satu cara saja, saudara. Di sini kita sudah melihat sifat Allah. Rupa-rupanya sifat Allah dalam memberi penyelamatan adalah hanya memberi jalan satu saja. Tidak ada dua. Oke, kita lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu kita melihat 3 contoh watak orang yang diselamatkan dalam perjanjian lama. Saudara, kembali saya mau bicara tentang watak ini, yaitu Nuh. Di dalam Kejadian 6 ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapatkan kasih kurnia di mata Tuhan. Saudara, ayat 9 dikatakan tentang sifat Nuh, yaitu Nuh orang yang tak bercelah di zamannya. Tapi sebelum ayat 9 itu, ayat 8 berkata, Nuh mendapat kasih kurnia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 8. Saudara, orang yang mendapatkan kasih kurnia berarti apa? Berarti orang yang sebenarnya tak layak. Kasih kurnia adalah pemberian besar daripada Allah kepada orang yang sebenarnya tak layak menerimanya. Itulah kasih kurnia. Berarti Nuh juga orang yang tak layak. Jadi Nuh diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan Nuh. Yang kedua, watak yang kita sangat mengenal, yaitu apabila dia rela mempersembahkan anaknya satu-satunya, yaitu Abraham. Saudara, dalam Kejadian 15 ayat 6 berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Berarti Abraham dibenarkan karena iman, karena kepercayaan. Percaya sama dengan iman. Abraham bukan dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Tidak. Tetapi Abraham dibenarkan karena imannya kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu bahwa dia adalah orang yang benar, dibenarkan. Satu tokoh, satu watak yang terakhir, sebab saya hanya mengangkat 3, yaitu Raja Daud. Saudara, Raja Daud dalam Mazmur 32 ayat 1-2 terlihat apa sebenarnya yang mendasari dia. Apa yang mendasari keberadaan dia di hadapan Tuhan. Mazmur 32 ayat 1-2 berbunyi begini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi.
Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang berdosa, yang tidak mau tutup-tutupi dosanya. Yang tidak mau tipu, saya bukan orang berdosa, saya orang oke, itu munafik. Tetapi orang itu mengakui dia orang berdosa. Dia orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi Tuhan yang menjadi harapannya. Dan dia mengalami pengampunan. Oleh itu dia adalah orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berarti dia orang adalah pelanggar hukum Allah. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Berarti dia adalah manusia yang mengalami kesalahan-kesalahan. Jadi dari Nuh kepada Abraham, kepada Daud, jelas mereka semua adalah orang-orang yang diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman mereka kepada Tuhan, dan karena iman mereka kepada Tuhan, mereka menikmati kasih kurnia. Mereka mengalami pemberian besar yang tak patut sebenarnya untuk mereka dapatkan. Oke, itu 3 tokoh yang sudah kita lihat. Nah, saudara, yang ketiga kita akan melihat mengenai darah atau nyawa. Saudara, maksud saya di sini adalah ternyata Tuhan dalam memberikan keselamatan, dia selalunya menuntut darah. Dia selalunya menuntut kematian untuk pembayar dosa. Tetapi kematian yang dia tuntut adalah kematian yang tidak bersalah. Saudara, ketika kita melihat tentang case Adam dan Hawa, mereka sebenarnya yang patut mati. Sebab Alkitab berkata, kalau kamu makan buah ini, kamu mati. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mati. Tetapi Tuhan membunuh binatang yang tidak bersalah. Untuk apa? Untuk mengambil kulitnya menjadi pakaian. Jadi prinsip di sini adalah Tuhan mengganti untuk menutup kesalahan manusia. Penggantian itu harus dilakukan oleh yang tidak bersalah. Tuhan tidak akan menerima kematian yang tidak bersalah. Harus kematian yang tidak bersalah. Itu pun nyata ketika kita melihat persembahan Kain dan Habel. Mengapa persembahan Kain ditolak? Mengapa persembahan Habel yang diterima? Apabila kita membaca Ibrani 11 ayat 4, kita lebih clear di sana. Dalam Ibrani 11 ayat 4 berkata, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya. Saudara, saya stop sampai di situ. Kita lihat bahwa Habel melakukan persembahan melalui membunuh domba. Darahnya, nyawanya dilenyapkan di sana. Ini adalah persembahan yang benar. Mengapa? Karena ini didasarkan pada iman. Berarti iman adalah mendengar firman Allah dan mentaati. Berarti Habel dan Kain sudah pernah mendengar firman Allah bahwa yang ku kehendaki apabila memberi persembahan adalah nyawa, adalah darah. Tetapi Kain datang dengan caranya sendiri. Saya kan petani. Kain tidak berkata kepada Habel, Habel, jom kita tukar. Saya bagi kepada kamu karena Allah menghendaki darah, menghendaki domba. Tapi Kain datang dengan caranya sendiri sehingga dia tidak diterima. Tetapi Habel diterima. Bagaimana juga dengan tabernakel? Betul, saudara. Di dalam persembahan tabernakel, imam besar harus datang dengan darah apabila masuk di kemah pertemuan, khususnya di bilik maha suci.
Sekali setahun dia harus datang masuk di situ dengan bukan tangan kosong. Tidak boleh hanya dengan tangan kosong. Dia harus membunuh domba dan mengambil darahnya dan memercikkan. Itu tercatat dalam Imamat 16 ayat 14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka dan ke depan tutup pendamaian itu. Ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Angka 7 adalah angka sempurna ya oleh orang Yahudi. Saudara, di sini kita melihat bahwa prinsip sangat jelas. Harus ada kematian, harus ada nyawa yang tak bersalah, harus dicurahkan. Apabila kita melihat juga di sini bahwa ternyata penjelasan Allah pada hari pertama manusia jatuh dalam dosa, ya, pada hari pertama manusia pertama jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, Allah sudah menjanjikan mengenai penyelamat. Kejadian 3:15 berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi saudara, di sini Allah berbicara kepada iblis. Nanti kepalamu akan remuk. Kepalamu akan remuk. Ini kepala si ular. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan keturunan perempuan itu akan remuk tumitnya. Saudara, nanti kehancuran total. Kalau kepala remuk itu kalah total. Akan terjadi. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Itu hanya boleh dilakukan oleh keturunan perempuan. Keturunannya. Ini keturunan perempuan. Saudara, hanya Maria yang bisa melahirkan seseorang tanpa ada hubungan dengan lelaki. Ini janji Allah kepada manusia pada saat hari pertama mereka jatuh dalam dosa, bahwa akan ada keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki dan perempuan. Padahal di situ ada Adam, di situ ada Hawa. Allah tidak bicara nanti ada keturunan manusia, tidak. Tetapi Allah berkata dengan tegas, nanti ada keturunan perempuan. Dan itu digenapkan kepada perempuan yang bernama Maria. Jadi saudara, penyelamatan di perjanjian lama sudah dijelaskan bahwa bukan manusia yang berdosa yang sanggup menyelamatkan dirinya dengan berbagai usahanya. Tidak. Tetapi Alkitab dalam perjanjian lama sudah menjelaskan bahwa jalan keselamatan hanya ada pada Dia yang nanti akan datang. Dia dari keturunan perempuan. Dia saja yang dapat menghancurkan kuasa iblis. Poin yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dengan poin-poin yang sudah kita belajar tadi, di sini kita sadar bahwa semua orang di zaman sebelum Yesus, mereka bukan diselamatkan karena perbuatan mereka, melakukan bla bla bla, melakukan apapun, tidak. Mereka diselamatkan oleh iman bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Bagaimana cara Allah menyelamatkan mereka? Kurang jelas bagi mereka. Tapi yang jelas bagi mereka bahwa yang menyelamatkan adalah Allah sendiri. Dan itu akan Allah lakukan. Dan penyelamat itu adalah Dia yang sudah dijanjikan oleh Allah. Dia adalah Allah, tapi Dia harus menjadi manusia. Dia harus keturunan perempuan. Menarik kalau kita membaca Galatia 3 ayat 6 sampai 9. Saya baca, secara itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai
kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi saudara, Abraham adalah orang yang hidup 2000 tahun sebelum Yesus ada, melihat tentang keselamatan yang nanti Allah akan buat. Jadi Abraham diselamatkan oleh imannya bahwa Allah akan mendatangkan penyelamatan. Dan tentu mereka masih kurang jelas bagaimana caranya. Disalib mereka kurang jelas tentang itu. Tetapi sangat pasti bahwa mereka yakin keselamatan itu bukan dari perbuatan mereka, bukan dari usaha mereka, tetapi keselamatan itu karena iman, kepercayaan bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Jadi saudara, kalau kita melihat kembali dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini, saudara, tidak ada nama lain selain Yesus. Nama lain tidak dapat menyelamatkan kamu. Maka kita bisa melihat di sini bahwa orang-orang sebelum Yesus diselamatkan oleh iman bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Penyelamat itu Allah, namun Dia akan datang sebagai manusia. Jadi iman mereka menunjuk kepada masa di depan. Masa di depan. Sedangkan kita, orang-orang yang hidup sesudah Yesus, kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh iman bahwa Allah telah menyelamatkan kita. Dan penyelamat itu adalah Allah, namun Dia telah datang sebagai manusia, yaitu Yesus. Kita jelas melihatnya, yaitu Yesus. Sedangkan bagaimana dengan orang-orang di zaman Yesus? Orang-orang di zaman Yesus diselamatkan oleh iman bahwa Allah telah menyelamatkan mereka, dan penyelamat itu adalah Dia, adalah Allah. Dan Dia ada di hadapan mereka. Pernah Yesus bicara kepada mereka bahwa dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Dan mereka bingung, bagaimana kami mau makan engkau? Mereka tidak mengerti. Maksud Yesus adalah percaya kepadaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dijanjikan di perjanjian lama. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa sifat Allah dalam memberikan penyelamatan hanya satu. Hanya satu saja, tidak ada dua. Tidak ada dua. Dan kita melihat juga bahwa orang-orang di perjanjian lama, kita hanya melihat 3 contoh saja, tapi ini adalah watak-watak yang sangat terkenal dalam perjanjian lama, yaitu Abraham, Nuh dulu, Abraham, dan Daud. Mereka diselamatkan karena iman. Dan kita melihat juga bahwa Allah menghendaki pembayar terhadap dosa bukan uang, bukan perbuatan baik, bukan menyakiti diri, tetapi harus kematian. Dan kematian itu harus yang tidak ada dosanya. Saya bisa mati untuk menyelamatkan diri saya sendiri? Tidak bisa. Kenapa? Karena saya orang berdosa. Saya harus cari siapa yang tidak berdosa di dunia ini, supaya dia boleh mati membayar dosa saya. Karena hanya kematian orang yang tidak berdosa yang bisa menyenangkan keadilan Allah, yang bisa memuaskan tuntutan kesucian Allah. Tidak ada. Semua sudah berdosa. Yang tidak berdosa hanya ada di surga. Tapi dia bukan manusia.
Itu masalahnya. Yang di surga sana tidak berdosa, tapi bukan manusia. Manusia tidak mungkin jadi Allah. Tidak mungkin manusia jadi Allah. Yang mungkin adalah kalau Allah yang tidak berdosa itu rela menjadi manusia. Itu yang mungkin. Dan ternyata Allah rela melakukan itu. Itulah Yesus. Yesus bukan manusia saja. Benar Yesus 100% manusia. Tapi dia pun adalah 100% Allah. Allah yang jadi manusia. Dan apabila dia jadi manusia, itulah untuk pertama kali dalam sejarah manusia, ada manusia yang tak ada dosa. Dan disitulah harapan makhluk yang namanya manusia, termasuk saya dan kamu. Orang-orang dulu sebelum Yesus, mereka sudah beriman tentang Yesus yang akan datang. Dan ketika Yesus wujudkan itu, janji itu digenapi, mereka dipenuhi. Pembayaran terhadap mereka terjadi. Orang-orang yang Yesus sudah naik ke surga, yaitu termasuk saya dan kamu yang hidup 2000 tahun selepas Yesus sudah menyelesaikan pembayaran terhadap dosa. Kita pun hanya diselamatkan karena apa? Karena iman bahwa Allah sudah menyelesaikan janjinya, penebusannya. Dia sudah jadi manusia dan sudah menyelesaikan dosanya di Kalvari. Kita pun hanya diselamatkan karena iman. Begitu juga orang-orang yang hidup di zaman Yesus. Mereka memang tercabar. Karena mereka tahu dia ada mak, dia ada bapak, dia ada adik-beradik. Siapa kamu? Engkau dari Galilea bukan? Memang mereka sangat tercabar. Tapi Tuhan memberikan keseimbangan dengan memperlihatkan kuasanya, membangkitkan orang yang mati, mencelikkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang sakit kusta, membangkitkan yang sudah 4 hari dikubur. Dan 40 hari setelah dia bangkit, dia memperlihatkan, dia bangkit, dia sungguh-sungguh bangkit. Dan mereka menyaksikan kenaikannya. Sehingga memang dia menolong mereka juga yang hidup di zamannya. Saudara, kita melihat bahwa keselamatan tidak ada di luar Yesus. Di kolong langit ini, keselamatan hanya pada iman kepada Yesus. Saudara, jangan bergantung pada dirimu sendiri. Jangan bergantung kepada siapapun. Sebab semuanya itu tidak menjanjikan untuk memberikan kehidupan sejati dan kekal. Tetapi keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus. Saudara harus tahu bahwa saudara orang berdosa, saudara tidak ada keselamatan yang bisa saudara buat. Saudara, tidak ada apapun yang bisa saudara persembahkan kepada Allah supaya dia memberi tiket. Dia memberi tiket, memberi hak kamu boleh masuk ke surga. Tidak ada. Tetapi saudara harus melihat bahwa Allah sudah memberikan jalan itu. Jalan itu adalah percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, pasti ya, walaupun tidak ada kata pasti, tapi supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, itu ayatnya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup sejati dan kekal. Hidup sejati dan kekal. Tadi saya baru dapat message dari salah seorang student di training kami. Dia bertanya, apa kutuk yang bisa iblis buat kepada manusia? Saya berkata, tidak ada kutuk yang bisa dibuat oleh iblis. Tetapi semua orang yang tidak percaya kepada Yesus ada di bawah kutuk, sudah di bawah kutuk Allah. Sudah di bawah kutuk Allah. Dan kutuk Allah itu salah satunya adalah Allah membiarkan iblis mengacaukan hidup mereka. Tapi setiap orang yang percaya kepada Yesus, tidak ada kutuk lagi.
Oh, bagaimana kalau orang yang sudah percaya berbuat dosa? Allah akan disiplin. Itu bukan kutuk. Disiplin adalah kasih sebagai bapa kepada anaknya. Saudara, di dalam iman saudara kepada Yesus, saudara beroleh kebebasan, kemerdekaan daripada kutuk yang mengerikan, yaitu kutuk dosa. Kutuk daripada Dia, yaitu Allah. Sangat mengerikan apabila ada di bawah kutuk. Saudara, pada saat ini, siapapun Anda, ambillah kesempatan ini. Kalau Anda belum pernah mengakui kepada Allah, Anda orang berdosa. Anda orang tidak ada harapan. Mengakui itu dengan jujur di mata Allah. Tapi berterima kasihlah bahwa Allah sudah menyelesaikan dosamu. Allah sudah menyelesaikan dosamu di kayu salib. Bersyukurlah dan nyatakanlah, Tuhan, saya percaya kepadamu, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih. Saudara, ini sangat sederhana. Sangat sederhana. Iman kepada Yesus sangat sederhana. Karena kesederhanaan inilah seringkali orang tersandung. Dan memang hanya orang sombonglah yang akan tersandung. Oh, mengapa? Saya perlu buat ini, saya mampu buat ini, saya mampu buat ini. Dan orang-orang seperti inilah yang tersandung. Tetapi saudara, iman adalah kasih kurnia. Orang terpelajar boleh beriman. Orang bodoh boleh beriman. Orang kaya boleh beriman. Orang miskin boleh beriman. Laki-laki boleh beriman. Perempuan boleh beriman. Orang yang sudah tua boleh beriman. Orang yang masih kecil pun boleh beriman. Iman yang akan menyelamatkan Anda dan saya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, Kau tolong menyelidiki semua hati yang sedang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan, tolonglah insafkan semua kami, bahwa kami orang berdosa. Tuhan, tolong sadarkan kami kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau lihat hati semua kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang belum mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hati kami, biarlah firman ini begitu kuat berbicara kepada semua kami ini. Sehingga ya Tuhan, kami akan tertunduk dan tanpa ada tipu dan munafik di hati kami, mengakui kami orang berdosa, mengakui Engkau Tuhan dan Juru Selamat yang sudah membayar sepenuh-penuhnya di kayu salib. Bagi kami yang sudah percaya, Tuhan, terima kasih. Biarlah kami bertumbuh untuk mengisi hidup kami dalam kehidupan yang berterima kasih, dalam kehidupan yang mau melayani Engkau sebaik mungkin. Sebab kami sudah tidak takut lagi tentang kematian. Kami sudah jelas tentang hidup abadi dan sejati kekal selama-lamanya selepas kematian di dunia ini. Kematian di dunia ini tidaklah menakutkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Pak Mike. Sama-sama. Terima kasih Pak Mike. Sama-sama. Direkod. Boleh buka kamera lah.